Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Sanuddin dengan NIM G002504 dari kelompok B3. Di sini saya akan menjelaskan laporan yang pertama, yaitu saat menjadi panitia lomba lari 17-an, Dapri melihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum telah terjatuh. Nah, di sisi lain ada juga peserta lain yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing, dan seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit BAK. A. Jelaskan anatomi penis, skrotum, dan testis. B. Jelaskan jalur perjalanan sperma dari testis hingga keluar melalui ostium, uretra, eksternum. C. Jelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario tersebut, terutama yang mengarah ke torsio testis, varikokal, dan pembesaran prostat. Oke. Nah, penis itu tersusun atas 2 corpora cavernosa dan 1 corpus spongiosum. Nah, corpus spongiosum itu mengelilingi uretra dan melebar distal menjadi glans penis uretra laki-laki, berjalan dari kandung kemih hingga ujung glans sebagai saluran terminal urin dan semen. Nah, lalu di sini ada ereksi dan ejakulasi. Nah, mekanisme ereksi itu parasimpatis, lalu mekanisme ejakulasi itu simpatis. Langsung ke slide selanjutnya, yaitu skrotum. Nah, skrotum itu adalah kantong kulit dan otot polos di bawah penis yang terbagi menjadi 2 kompartemen oleh septum skrotum. Di dalamnya itu terdapat testis, epididymis, fascia spermatica, dan funiculus spermaticus. Nah, fungsi utamanya itu adalah melindungi testis dan menjaga suhu testis tetap lebih rendah dari suhu tubuh agar spermatogenesisnya itu optimal. Next. Nah, testis itu dibungkus tunica vaginalis dan tunica albuginea. Lalu di dalamnya terdapat lobulus yang berisi tubulus seminiferus, tempat pembentukan sperma. Nah, testis juga memiliki sel Leydig penghasil testosteron dan sel Sertoli yang mendukung spermatogenesis. Nah, dari testis itu sperma akan diteruskan ke retestis lalu ke saluran berikutnya. Next. Nah, ini untuk alur sperma itu dari spermatozoa dihasilkan oleh sel gametobulus contortus seminiferous, lalu ke tubulus rectus seminiferous, terus retestis, lalu ke ductuli efferent, lalu epididymis, terus ductus deferens, ampula ductus deferens, ductus ejaculatorius. Nah, itu bersatu dengan saluran VS. Nah, lalu ostium ductus ejaculatorius, uretra, pars prostatica, lalu ke uretra pars membranacea, uretra pars spongiosa. Nah, slide berikutnya. Nah, ini klinis itu ada 2, yaitu varikel dan torsio testis. Nah, varikel itu adalah pelebaran atau pembengkakan pembuluh darah vena di dalam skrotum. Nah, kalau torsio testis itu kondisi saat testis terpelintir pada korda spermatika sehingga aliran darah ke testisnya itu akan terhambat. Nah, ini adalah pembesaran prostat. Pembesaran prostat itu adalah kelenjar prostat membesar sehingga menekan saluran kemih dan mengganggu aliran urin. Nah, lanjut ke laporan kedua, yaitu saat acara camping, Miko sudah menahan kencing sejak sore karena toilet umum antri panjang. Nah, malamnya ia mengeluh nyeri pinggang yang menjalar ke bawah anyang-anyangan
dan merasa BAK tidak lampias. Nah, keesokan paginya temannya panik karena Miko bolak-balik ke toilet sambil memegangi pinggang seperti sedang audisi sinetron. Nah, A. Jelaskan pembagian organ sistem uropoetika dan fungsi umum masing-masing organ. B. Jelaskan alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar melalui uretra, serta sebutkan bagian-bagian penting yang dilalui. Nah, pembagian organ sistem uropoetika dan fungsi umum masing-masing organ itu pertama itu ada itu ada sistem uropoetika itu adalah sistem organ yang berperan dalam pembentukan, penampungan, lalu pengeluaran urin. Nah, secara umum itu dibagi menjadi yang pertama ada organ urinarius superior atau REN, ginjal. Ya, fungsi utamanya itu membentuk urin melalui proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Nah, ginjal juga menjaga keseimbangan cairan tubuh, elektrolit, dan asam basa, serta membantu regulasi tekanan darah dan produksi erythropoietin. Ya. Lalu ada ureter, yaitu saluran yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria. Nah, fungsinya itu untuk menyalurkan urin dengan gerakan peristaltik. Nah, yang kedua itu ada organ urinarius inferior. Nah, itu ada vesika urinaria atau kandung kemih, itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan urin sementara sebelum dikeluarkan. Lalu ada uretra, itu saluran akhir yang mengalirkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Oke, next slide. Nah, ini adalah alur urin dari nefron ke tubulus contortus proximal, lalu ke pars descendens ansa Henle, ke medula lengkung Henle, terus pars ascendens ansa Henle, lalu ke tubulus contortus distal, lalu ductus collectivus, papilla renalis, ke calyx minor, lalu ke calyx mayor, setelah itu pelvis renalis, ureter, terus vesika urinaria, dan terakhir itu di uretra. Nah, lanjut ke laporan ketiga. Di ruang bersalin, seorang ibu sedang dalam proses persalinan. Lalu bidan menilai penurunan kepala janin dengan bidang Hodge, yaitu memperhatikan bentuk pelvis, lalu mempertimbangkan tindakan episiotomi agar robekan perineum tidak meluas. Jelaskan dasar pelvis dan perineum, termasuk diafragma pelvis, membrana perinei, spatium perinei profundum, serta pembagian regio urogenital dan regio analis. B. Jelaskan hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis skenario, terutama mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang Hodge dan episiotomi. Next. Nah, diafragma pelvis itu disusun atas 3 struktur pelvis, yaitu pelvis floor atau diafragma pelvis musculi, membrana perinei, terus lalu ada spatium perinei profundum. Nah, lalu membrana perinei itu merupakan fascia tebal berbentuk segitiga yang melekat pada kerangka tulang arcus pubicus. Nah, itu terletak horizontal dan ke arah anterior. Terdapat celah kecil di antara membrana dan ligamen pubicum inferius. Nah, di atasnya itu berhubungan dengan ruangan tipis disebut spatium perinei profundum, dan terdapat lembaran otot rangka yang berfungsi sebagai sphincter, terutama untuk uretra, dan sebagai stabilisator tepi posterior membrana perinei. Oke, ke next slide. Muskulus yang berada di dalam spatium perinei profundum itu ada musculus sphincter uretra externum, musculus transversus perinei profundus,
Lalu ada musculus kompresor uretra itu hanya ada pada wanita yang di kiri ini. Lalu ada musculus sphincter uretrovaginalis itu juga ada pada wanita aja. Nah, ini ada regio urogenital dan analis, itu berlian yang dibagi menjadi dua regio oleh garis khayal yang menghubungkan kedua tuber ischiadicum. Itu menjadi yang pertama regio urogenital anterior, lalu yang kedua ada regio analis itu posterior. Nah, batasnya itu anterior itu margo inferior symphysis pubicum, lateral itu dirami ischia pubica anterior, ligamen sacrotuberal itu posterior. Nah, posterior itu ada di apex os coccygeus. Oke, lanjut di next slide. Nah, ini adalah regio urogenital dan analis terletak di bawah dasar pelvis dan bentuknya itu berlian yang dibagi menjadi dua regio oleh garis khayal yang menghubungkan kedua tuber ischiadicum menjadi regio urogenital di anterior, lalu ada regio analis yang posterior. Next slide. Nah, ini ada perbedaan pelvis pria dan wanita. Nah, yang di wanita itu yang di pria itu ada penonjolan spina ischiadica yang mengarah ke medial, lalu ada penonjolan promontorium yang jelas dan apertura pelvis superior berbentuk jantung. Nah, di perempuan itu apertura pelvis superiornya itu melingkar. Lalu nah ini next, langsung saja ke slide 21, yaitu bidang Hodge. Yang pertama itu yang ditarik aditus pelvis, yang kedua itu yang ditarik melalui tepi bawah symphysis osis pubis dan sejajar dengan bidang Hodge 1. Nah, yang ketiga itu yang ditarik setinggi spina ischiadica dan sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 2. Nah, yang keempat itu yang ditarik setinggi os coccygeus dan sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, dan 3 ini. Nah, next itu ada episiotomi. Nah, episiotomi itu adalah tindakan medis berupa sayatan pada perineum, yaitu daerah antara vagina dan anus. Nah, yang dilakukan saat persalinan untuk memperlebar jalan lahir sehingga bayi lebih mudah keluar. Nah, secara umum itu episiotomi itu dilakukan pada tahap akhir persalinan dengan tujuan mencegah robekan perineum yang tidak teratur, mempercepat proses kelahiran bila ada kondisi darurat, lalu mempermudah penggunaan alat bantu seperti forceps atau vakum. Nah, jenis episiotomi yang paling umum itu median, itu sayatan lurus ke arah anus mudah sembuh, tapi resiko robekan ke anus lebih besar. Lalu ada lateral, yaitu sayatan miring menjauhi anus, lebih aman dari robekan ke anus, tapi penyembuhannya bisa lebih lama dari median. Nah, saat ini episiotomi itu tidak dilakukan rutin, hanya pada indikasi tertentu sesuai kebutuhan klinis. Oke, sudah.